Ye 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 happy ye. Aku pilih tahu saja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Singkurin Yanti ya Upami. Sebetulnya namanya panjang Bu, namanya Nurwiati. Itu kalau bahasa ibu gitu, itu punya arti katanya. Nur itu cahaya, kalau Wiati itu artinya benda yang ada di angkasa. Ada orang yang peduli sama lingkungan kita gitu. Karena pendidikan itu paling utama gitu. Kalau di Telapak kita selalu berpikir bahwa apa yang ada di dunia ini adalah warisan untuk cucu kita gitu. Betul seperti itu kan. Tapi tidak dipikirkan, cucu kitanya nggak diurus gitu. Dipikirkan cuma tanah, laut gitu, tumbuhannya, hutannya gitu. Tapi yang dititipinnya itu nggak pernah dia didik gitu. Nah sekarang Telapak punya program baru gitu kan. Saya alhamdulillah dipercaya Garut sampai pegang 42 kecamatan klinik itu cuma ngasih ilmu gitu Bu. Saya ngasih ilmu nggak tahu capek, nggak tahu lelah gitu. Mereka nggak mau berpikir seperti itu karena yang mereka butuhkan adalah kita harus dapat ilmu gitu. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa ilmu adalah sesuatu yang berharga buat berupa ya, maksudnya selalu kalau orang-orang berpendidikan tinggi gitu selalu selalu dinilai dengan uang, bahwa kita kuliah, kita nyebarin ilmu juga harus dapat uang lagi. Bagi saya itu bukan hal sesuatu yang memang harus seperti itu gitu. Tapi intinya saya bakalan mati gitu. Ketika mati apa yang kita bawa gitu. Kita datang kemana-mana. Sampai saya pernah bilang ke suami, kalau saya mati dimanapun ya ikhlasin aja gitu. Karena memang saya hidupnya kayak gini gitu kan. Jangan salahkan, oh gara-gara Telapak misalnya saya ke sana mati di jalan gitu. Ketika meninggal yang dimarahi orang Telapak atau siapa, itu kan udah ada takdir, catatannya udah ada saya meninggal di mana. Saya udah ikhlasin gitu, anak-anak udah diikhlasin gitu. Tolonglah jangan tangisi saya kalau datangnya tinggal mayit gitu kan. Siapa yang mau ikutan? Ya karena mungkin prinsip saya cuma itu gitu. Ternyata pendidikan gurunya aja, ibu jangan putus asa ya Bu. Kalau ibu punya tekad, jangan terpatok dengan apa ya. Ya, di sini ada yang namanya Permendiknas 58. Itu aturannya memang sangat Bu, sangat kaku. Itu tidak disalahkan yang namanya aturan gitu. Kenapa harus S1 kalau yang mengajar di PAUD itu? Karena mengajar di PAUD itu adalah mengajar anak yang memang betul-betul tidak boleh salah gitu Bu. Tidak boleh salah, tidak ketika anak kita tulis A, anak pasti ingat A itu seperti apa gitu. Dan ketika kita menyalahgunakan apa yang ada di diri kita tapi potensinya itu pas-pasan, siapa yang jadi korban? Anak gitu. Nah ketika di sini punya keinginan punya PAUD, itu satu anugerah, bukan satu beban buat ibu gitu. Aduh mundur aja lah gitu, saya bukan S1 sama SD. Bu, ingat saya itu mendirikan PAUD di Garut aja udah berapa, sekitar 9 PAUD. Kalau ibu pengen tahu, termasuk di Tapos itu gurunya dari SD Bu. Kenapa saya memotivasi terus? Seorang ibu itu punya keindahan dan punya kelebihan dua Bu. Lembut, penyayang, penyabar. Itu adalah faktor pertama seorang ibu, guru gitu. Kalau S1 tidak punya kelembutan, merasa dirinya paling pinter, arogansi, mau nggak dibayar, dia pasti berpikirnya ke sana. Kita susah tetap mencari. Kalau kita berpatokan pada aturan, semuanya bodoh gitu. Orang-orang kampung bodoh karena nunggu orang S1 datang jadi pahlawan gitu kan. Kalau keinginan ibu-ibu sekarang itu udah mulai muncul, tapi tolong Bu, munculkanlah dengan ikhlas. Jangan sampai ibu tuh punya keinginan tapi ibu tidak ikhlas gitu. Ibu bantuan ya. Ikhlas itu Bu kayak menggenggam telur Bu ya. Ibarat kita menggenggam telur, ketika genggaman kita erat, telur akan gimana Bu? Pecah. Kumaha tuh contohnya gitu.
ada abdi mah ikhlas misalnya sampai kun tipe pekat gitu pembelaan naon gitu. Ibu jangan seperti itu ya Bu ya. Kalau ikhlas, kalau misalnya ibu mau mendirikan PAUD, ikhlas itu di tengah-tengah gitu. Jangan sampai gara-gara ikhlas ibu ninggalin kerjaan di rumah, anak-anak terlantar, suami terlantar gitu. Akhirnya apa? Pecahlah rumah tangga gitu. Pasea lah, mana itu digaji sabaraha di PAUD Mito Torosek itu. Sementara pendidikan itu mengajar bukan 1 hari, seumur hidup selama kita punya nyawa gitu dan punya keinginan gitu kan. Nah makanya saya standar aja, nggak mau ibu nekan ibu kayak saya tadi, saya bakal mati gitu, ibu harus ini enggak, tangannya ilas ibu terpereket gitu. Masukin ke kober. Nah saya mau nanya dulu nih Bu, ini mau dinamain apa gitu Bu? Mau dinamain TBA, kober, apa SPS? Kalau SPS itu harus menyatu dengan posyandu ya Bu, berarti tidak mungkin ya. Nanti posyandu malah nyerang campur gitu kan. Kober aja Bu. Kober aja, kita ngambil kober aja ya. Nah kalau gitu kita harus punya nama ya Bu ya. Apa nama dari kober kita itu mau nama apa gitu. Kenapa saya nanya seperti ini Ibu? PAUD itu punya perorangan ya PAUD. Kalau TKRA punya perorangan. Kalau PAUD hati-hati ini punya masyarakat. Kenapa masyarakat dilibatkan? Karena kita tidak punya dana. Terus yang kita bina adalah anak menengah ke bawah. Ketika kita menginginkan sesuatu, berarti masyarakat yang harus berpikir, aduh karunya teh ini PAUD itu nih budak nate recet bubu gitu nya. Panggil tuh masyarakat, datangin tempat-tempat yang bisa diajak ngomong gitu. Kita sosialisasi dimanapun gitu. Supaya apa? Supaya kebersamaannya itu nyatu. Kita bakal lebih kaya daripada dapat bantuan Bu, kalau masyarakatnya ngerti gitu. Jadi kalau masyarakatnya tahu, oh ternyata tidak ada ayunan, udah we bikin dari bambu gitu kan, pakai apa? Rotan di sini, misalnya kalau ada rotan, kenapa tidak pakai rotan aja ayunannya gitu kan? Jangan nunggu yang modern gitu. Di sini banyak kan. Terus kunaon di tilamna ku bambu gitu kan. Sosorodotan gampang Bu. Ntar juga bikin aja pakai apa gitu. Pakai yang bahan-bahan alam aja. Jarang Bu yang seperti itu, yang menggunakan bahan alam di sini. Nah, iya. Ibu, ya sebetulnya Ibu di sini tuh Bu, saya teh mulak gitu. Hoyong nyari harus segala rupiin ya tapi pada sakedik margi abdi dia 10 dinten. Nah Ibu, itu mungkin latar belakang PAUD itu berdiri ya Bu ya. Kelompok ingin mendirikan kelompok bermain atau istilah yang sekarang ngetren itu PAUD. Salah satu alasan yang paling kuat yang saya akan kemukakan di sini adalah bukan karena kami latah ataupun ikut-ikutan, karena kan semua orang sering tahu lah bahwa dengan membuat PAUD, mendirikan PAUD, kesananya kita akan mendapatkan bantuan-bantuan atau segala macam kan itu. Itu tujuan yang kedua, yaitu kami ingin memberikan kesempatan kepada ibu-ibu kelompok yang ada di kelompok Cermat Tani untuk bisa yang tadinya eksis di PAUD kembali dia mempunyai kesempatan yang sama kan gitu. Nah, salah satu mungkin nanti akan timbul pertanyaan, tetap itu kan harus standarisasi dengan pendidikan. Makanya kami mencoba kerjasama dengan pihak-pihak yang lain yang mempunyai misi dan visi sama, mempunyai kepedulian yang sama. Kami akan lebih memperbanyak untuk peningkatan kapasitas si guru-guru tersebut dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, itu kan memberikan kesempatan untuk mereka, apalagi kalau berbicara PAUD yang resmi atau kelompok-kelompok yang resmi kan dituntut untuk biaya yang cukup. Mungkin untuk ukuran di kampung kan mahal juga kan gitu. Nah, kita coba menginisiasi bagaimana kita bisa menyelenggarakan kelompok bermain tanpa harus membebankan atau memberatkan
si orang tua anak tersebut ya kan. Tapi dalam artian kami juga mungkin tidak akan gratis kan gitu, tapi mungkin dengan kita bermusyawarah bagaimana caranya supaya emang penyelenggaraan kobar ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan di sini sebagai pengelola dan juga masyarakat. Nah, ternyata alam kita itu sangat kaya, petani itu sangat memang bisa dijadikan pegangan hidup juga kan gitu. Jangan sampai nanti ketika generasi kita sudah tidak ada yang menjadi petani, generasi itu tidak mengenal yang namanya petani, tidak mengenal namanya alam, tidak mengenal apalah gitu kan, segala macam yang ada di sekitar kita. Karena dengan imbas mungkin teknologi yang masuk ke kampung kan itu. Jadi kita mau mencoba sedikit berbeda dengan paut-paut yang lain, dengan kebun-kebun yang main, coba kita manfaatkan semua sarana di sini yang alam yang ada yang memang itu bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat permainan edukatif. Kenapa tidak kan gitu? Kita tidak berpatok alat permainan edukatif itu harus beli. Tapi kalau kita bisa, kenapa tidak kita manfaatkan yang ada di sini? Mungkin itu yang terakhir, yang intinya adalah kami juga ingin bersama-sama sesuai dengan tujuan bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu pada intinya ingin berbagi ya, ingin terlibat secara langsung lah dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi sasarannya kita coba untuk masyarakat sekitar yang ada di saung ini, kita tidak akan terlalu melebarkan sosialisasi bahwa di sini akan didirikan kobar, karena itu juga akan menjadi suatu hal yang mungkin untuk yang tidak paham dengan tujuan kita akan dianggap saingan. Maka orientasi kami hanya di lingkungan sekitar sini dengan usia 4-6 tahun, ataupun nanti ada yang memang dari 3 tahun mau ikut ya kami juga bisa mungkin. Timun.kotahujan.com, media informasi dan belajar masyarakat Desa Cipeteuy.